Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah alladzi sadaqa wa'ada. Salatu wassalamu ala man ufiya bihi al-Qur'ana tibyanan likulli syai'. Nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man ittaba'a huda wa sunnatahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Jamaah subuh yang saya muliakan, pagi ini saya pribadi memperoleh kehormatan dari jamaah masjid kita yang megah ini untuk bersama ibadah sholat subuh. Terima kasih saya didaulat jadi imam sholat. Sudah lama saya itu nggak jadi imam sholat. Oke, di beberapa tempat saya memilih untuk jadi imam. Jadi memang kita juga perlu menyimak, mendengar variasi lain, gaya lain, model lain, imam-imam lain itu mengimami sholat begitu. Paling-paling mengimami nyonya dan anak-anak serta cucu di rumah. Dan terima kasih menghadirkan untuk memberi kajian. Saya juga sudah cukup lama tidak ceramah. Baru 3 minggu lalu di rumahnya Pak Bejo itu saya memberi kajian ya, sepanjang Ramadan ya, saya hanya 3 kali ceramah tarawih, hanya 3 kali di tempat yang tidak terlalu jauh ya, jadi lebih banyak nganggur ya. Dan saya dengan keluarga tarawihnya di rumah. Jadi menikmati ibadah bersama keluarga. Kita ini sedang berada di bulan Zulqa'dah, di penghujung ya, bulan Zulqa'dah. Apa sih bulan Zulqa'dah? Ya, ini kalau belajar nahwu itu itu salah satu dari af'alul khamsah yang bermakna kepemilikan. Lalu kata al-qa'dah itu berakar pada 3 huruf, qaf, ain, dal. Lalu membentuk kata qa'dah. Ya, lalu kemudian dimaknakan dengan duduk. Lalu maq'ad itu tempat duduk. Karena itu Zulqa'dah itu dimaknakan dengan ya bersantai-santai, duduk bersantai-santai atau istirahat dari hiruk pikuknya keseharian. Siapa yang istirahat? Yakni mereka yang punya bahasa, yang memakai bahasa, yaitu bangsa Arab. Jadi maaf, bangsa Arab jauh sebelum baginda Nabi Muhammad SAW itu dikenal dengan bangsa yang berkelana, ya, bangsa yang hari-harinya itu kerjanya membara, berburu. Bagi komunitas kecil disebut dengan Badui, dari kata badawa, badawa ya.
betul-betul kata Badui. Ya, kita kenal tokoh ya sejarah kelas dunia Ibn Khaldun dalam Muqaddimah itu menyebut Badawa itu artinya kaum nomad, tidak menetap di tempat. Nah, lawannya adalah Hadara. Hadara artinya mereka yang bertempat tinggal, atau Madana, Sakana. Sakana dan Madana, dari kata Madana lalu membentuk kata Tamaddun, lalu kemudian membentuk kata Madinah. Jadi kata Madinah yang sekarang menjadi satu kawasan Haramain Syarifain, itu semua dibentuk dari kata Madana. Dulu namanya Yasraba, lalu oleh baginda Nabi membangunnya, lalu kemudian menjadi Madinatul Rasul, Propetopolis, kota Rasul. Jadi sekarang kita kenal dengan istilah Madinah, artinya kota. Jamaah yang saya muliakan, bukan ini yang akan saya ceramahkan, tapi hanya prolog saja. Jadi orang Arab itu karena nomad, bahkan ada satu kebiasaan, mereka ini suka berperang. Sebenarnya bukan Arab saja, di bangsa-bangsa manapun di dunia ini, sejarah mengatakan dulu itu kerjanya itu berperang, karena perang itu bagian dari mata pencaharian, karena ada harta rampasan yang bisa diambil untuk kelangsungan hidup. Nah, di bulan Zulqa'dah mereka istirahat, berhenti berperang, bahkan berburu pun berhenti. Ya, mereka santai-santai di rumah, istirahat. Nah, dalam suasana itu ada satu kegiatan lain dalam tradisi Arab, yaitu mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut orang-orang berdatangan ke kota Mekah dalam rangka ziarah ke Baitullah. Jadi tradisi ziarah ke Baitullah itu jauh sebelum baginda Nabi Muhammad SAW itu sudah dilakukan oleh orang-orang Arab. Dan ini sesungguhnya adalah kelanjutan dari tradisi Abrahamik, tradisi yang ditinggalkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam yang bergelar Al-Habib wal Khalil. Itu Nabi Ibrahim. Ya, ini sejak dari itu. Jadi berkunjung ke Baitullah untuk umrah dan haji bukan baru zaman Nabi Muhammad, jauh sebelum itu. Nah, khusus untuk musim haji, nah bulan Zulqa'dah itu orang-orang Arab menyiapkan suasana agar orang-orang yang datang ke Mekah itu merasakan kenyamanan, kedamaian karena mereka mengunjungi Baitullah. Karena itulah Al-Quran turun kepada baginda Nabi Muhammad SAW di surat Taubah ayat ke-6 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatasy syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh. Jadi intinya ada 12 bulan dalam satu tahun, itu ditetapkan oleh Allah. 4 di antaranya arba'atul hurum. 4 bulan itu disebut dengan bulan suci. Kata hurum itu dari huruf ha, ra, mim. Hurum. Lalu kemudian menjadi kata haram. Secara fikih, haram itu dijauhi, dihindari.
Itu menjadi kata haram. Pertanyaannya, untuk dan dalam rangka apa menghindari yang haram? Supaya kemuliaan dirimu itu tetap terjaga. Tapi sebaliknya, melanggar dari ketetapan yang haram itu kehormatan akan hancur binasa. Jadi sesungguhnya larangan-larangan di dalam syariat itu dalam rangka memuliakan martabat manusia. Itu disebut dengan maqasid syariah. Maqasid syariah. Jadi kembali ke kata haram. Nah, kemudian al-haramain, negeri yang itu Allah muliakan, haram, Makkah dan Madinah. Itu masuk ke haram. Artinya tanah suci, mulia. Mahram bagi perempuan pada masa baginda Nabi di era-era awal itu tidak boleh bepergian sendirian, harus ada mahramnya. Pertanyaannya adalah, kenapa tidak boleh pergi sendirian? Karena situasi alam dan situasi sosial. Situasi alam memang tidak seperti Maguwarjo, datar, nyepeda bisa, motor bisa, jalan kaki juga tidak terlalu jauh. Tapi kawasan Mekah dan sekitarnya sampai ke Madinah itu tidak seperti itu. Itu bebukitan. Kendaraannya ya onta. Jadi tidak mudah. Gurun, anginnya luar biasa. Di samping itu ada membuat tidak nyaman bagi perempuan adalah ada komunitas kecil yang tadi saya sebut dengan kelompok Badui. Orang-orang Badui karena hidupnya nomad, tidak punya tempat tinggal menetap, sehingga mereka tidak punya tradisi, tidak punya kebudayaan, tidak punya keadaban. Manusia tapi tabiatnya hewani, kayak hewan itu. Maka perempuan yang bepergian secara sendiri itu justru menjadi mangsa bagi predator yang disebut dengan Badui. Itu ibarat istilah kita adalah predator. Nah, ketika Islam hadir, baginda Nabi mengatakan kalau perempuan bepergian sendirian harus ada mahram. Nah, mahram itu juga berakar pada 3 huruf, ha, ra, mim. Untuk apa? Supaya tidak mudah dan tidak diganggu oleh kelompok yang disebut dengan Badui itu. Kalau dia diganggu, dirusak kehormatannya, kan masalah. Nah, ada mahram itulah membuat perempuan pada masa itu nyaman bepergian untuk supaya kehormatan dan kemuliaannya itu terjaga. Itu sebenarnya makna dari kata. Jadi bulan haram itu ya salah satunya bulan Zulqa'dah. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Bulan depan itu adalah bulan haji, Zulhijjah. Zu itu artinya yang punya, yang memiliki, sing kagungan. Hijjah dari ha, jim, jim. Lalu kemudian di Indonesia itu menjadi hajat, lalu tambah ada n-nya karena ada makan-makan, lalu menjadi hajatan. Nah, sing kagungan hajat, kehajatan. Jadi Zulhijjah itu yang punya hajat siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu punya hajat, punya keperluan, mengundang seluruh umat manusia dari titik manapun di muka bumi ini untuk datang ke Baitullah. Allah yang punya hajat. Maka orang yang pergi haji kita sebut dengan mereka memperoleh undangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, datang sebagai tamunya Allah dalam hajatan terbesar di jagat bumi ini, dan Allah jamu mereka. Itu dari kata hajat. Nah, kembali ini bulan Zulqa'dah itu. Jadi ibadah berkunjung ke Baitullah itu sejak dari zaman jauh sebelum baginda Nabi Muhammad SAW.
Karena ini saya ingin menggarisbawahi ada, ya ada, walaupun tidak banyak dan tidak umum, karena mungkin literasi kita terbatas, referensi kita terbatas, ngaji kita kurang jauh, gitu. Jelajah kita kurang jauh. Ya. Apa itu? Ada orang menyebut ayahnya Nabi, ibunya Nabi itu musyrik, karena mereka belum menerima Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ayahnya Nabi wafat, Nabi masih dalam rahim ibunya. Ibunda Nabi wafat, Nabi baru berusia 4 tahun. Bisa dibayar? Usia 4 tahun dibawa oleh ibunya untuk ziarah ke makam ayahnya di Madinah. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu nanti pergi umrah lagi, ini harus tahu, karena ini pentingnya ngaji sejarah, ya. Ngaji sejarah peradaban. Ya. Kalau pergi ke umrah lagi atau umrah lagi ya ke Madinah itu, sekarang mudah melihat pintu ke-38 masuk ke Masjid Nabawi. Nah, itu pintu itu adalah makamnya ayahandanya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebenarnya makam. Kemudian dipindahkan ke Baqi. Ya, Allah. Jadi kembali, ya. Ibunya wafat dan persiapan untuk pulang. Baginda Nabi kemudian diselamatkan, dirawat oleh warga Madinah. Ternyata warga yang merawat Nabi itu adalah keluarga besar dari istrinya, buyutnya Kanjeng Nabi yang bernama Hashim bin Manaf. Buyutnya Kanjeng Nabi itu dulu berdagang dari Mekah ke Filistin, berdagang ke wilayah Persia. Kalau Filistin itu wilayah Eropa, kalau Persia itu wilayah di wilayah Irak ke sana itu wilayah Persia. Teluk Arab itu masuk wilayah Persia pada masa itu. Nah, ketika ke Filistin, dia transit di Yathrib, Madinah hari ini. Lalu kemudian berjodoh dengan perempuan Yathrib yang bernama Salma atau Salama, ya. Dari Salama binti Najjar, dari Bani Najjar. Lalu rahim ibu Salama itu yang melahirkan Abdul Muttalib, kakeknya Nabi. Nah, karena itu ketika ibu dan Nabi Siti Aminah itu wafat, Nabi masih kecil, dia diamankan, dirawat oleh keluarga dari buyutnya, Salma itu. Kemudian diantar ke Mekah ke kakeknya Abdul Muttalib. Jadi kalau kita hitung silsilahnya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Qisay bin Kilab bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Murrah bin Ka'ab bin Husayn bin Mudrikah bin seterusnya, itu nanti sampai kepada bin Adar bin Azar bin Azar, sampai kepada bin Ismail bin Ibrahim bin Azar, dan seterusnya naik ke 3 lapis 4 lapis, kemudian bin Sam bin Nuh bin Sis bin Adam alaihissalam. Itu jadi kalau kita sampai kepada Ismail dan Ibrahim, maka garis nasab sampai kepada Nabi Muhammad SAW adalah nasab Ibrahim secara genetik, genealogis. Gennya gen Ibrahim, gen spiritualnya juga gen spiritual Ibrahim. Karena itu kurang pas kalau menyebut ayahnya Nabi, ibunya Nabi, kakeknya Nabi, pamannya Nabi, musyrik. Itu kurang pas. Yang betul mereka itu masih memegang teguh, merawat warisan agama
agama yang ditinggalkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Mereka jaga, mereka rawat. Jadi menjaga kawasan Haramain, khususnya Mekah, karena ada Baitullah di sana. Maka tadi ayat saya baca, wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'id minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna. Bahkan ayat sebelumnya, wa idh ja'alna al-baita masabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baiti, agar mereka berdua menjaga kesucian Baitullah. Tahira baiti lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Ya, itu tentang sedikit sejarah. Dan karena itu yang betul adalah agama keluarga besar baginda Nabi adalah agama Hanif, yakni yang ditinggalkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sesungguhnya porosnya agama Hanif adalah tauhid. Tauhid, ghirah, semangat, ribiun warabbaniyun. Ada ghirah, ada semangat terus bergelora dalam diri kita untuk melangkah menuju Tuhan, bergegas untuk taqarrub ila Allah. Itu Hanif. Karena itu kalau kita ngaji Al-Quran, tidak ada satupun Nabi yang namanya itu digandengkan dengan kata Hanif, kecuali Nabi Ibrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan. Ada kata Hanif di sana. Lain ayat, maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman. Ada kata Hanifnya. Ibrahim bukan Yahudi, bukan juga Nasrani. Dia adalah hamba Allah yang Hanif dan musliman, berserah diri kepada Allah total, pasrahnya total, tunduknya total, taatnya total, patuhnya total, enggak setengah-setengah. Itu sikap Islaminya Ibrahim. Karena terus tadi saya baca, Rabbana waj'alna muslimaini lak. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah aku dan anakku Ismail yang meninggikan Ka'bah ini orang-orang yang selalu total berserah diri kepada Allah. Muslimaini lak wa min zurriyatina, dan keturunan kami. Nah, secara genetik kita tidak termasuk di keturunan Nabi Ibrahim, tapi gen spiritual karena tauhid, karena iman, kita adalah sesungguhnya keturunan Ibrahim. Maka masuk dalam doa itu, wa zurriyatina ummatan muslimatan lak. Jadi kita hari ini ibadah itu sebenarnya adalah bukti doanya Ibrahim diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita zuriyah Ibrahim dari segi spiritual iman. Jadi itu apa namanya, salah satu makna dari kata Hanif. Karena itu keluarga baginda Nabi adalah mereka yang memegang teguh agama Hanif. Ketika kemusyrikan itu merajalela di wilayah dunia Arab pada waktu itu. Kalau saya mau menjelaskan dengan referensi Al-Faruqi dalam Atlas Peradaban, itu luar biasa. Ya. Luar biasa kajian peradaban. Itu panjang, nanti mungkin perlu waktu tersendiri. Ya. Jadi kemusyrikan itu luar biasa.
Bahkan satu waktu ketika dengar berita petinggi Yaman namanya Abraha marah lalu datang ke Mekah ingin menghancurkan Baitullah. Penduduk Mekah itu semua lari, mengungsi semua, lari meninggalkan Mekah itu untuk menyelamatkan diri. Di saat-saat mereka bergegas meninggalkan Mekah, seorang Abdul Muttalib yang kita kenal dengan kakeknya Nabi, bukan lari meninggalkan Mekah. Dia tinggalkan rumahnya, bergegas menuju Baitullah. Bergegas kemana? Menuju Baitullah. Itu tanda merawat agama yang diajarkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Di sana dia tawaf. Kemudian dia munajat kepada Allah. Ada tiga bait dalam munajatnya Abdul Muttalib. Bait terakhir saya ambil saja. Ya Allah ya Rabb, inna aduwal bait man adak. Mereka yang akan datang mau menghancurkan Baitullah ini, di rumahmu ini, mereka itu sesungguhnya adalah yang memusuhi engkau sebagai Tuhan. Ya Allah. Kalimat yang di atasnya itu, famna minhum hamaq. Kami tidak punya kemampuan untuk mencegah, kami lemah. Ya Allah. Itu diijabah oleh Allah. Wa arsala alaihim tayran ababil. Itu jawaban Allah atas munajatnya Abdul Muttalib. Jadi ini semua adalah bukti-bukti historis, bukti-bukti sejarah bahwa mereka adalah memegang teguh agama yang diajarkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ini sampai jam berapa nih? Ini sudah mau 5:30. Sebelum subuh jam berapa? Jam 5:30 lebih 10. Oh, masih cukup. Saya sengaja tadi malam buat koretan pendek ini. Kalau saya baca kan cuma 1 menit tidak sampai. Saya beri judul meneladani imannya Ibrahim alaihissalam. Judul itu sengaja saya bikin dengan mengutip beberapa ayat di akhir surah An-Nahl ayat ke-120 dan seterusnya. Itu mengisahkan tentang Ibrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan. Bahwasanya Ibrahim itu umat yang sangat qanit kepada Allah dan hanif, condong kepada Allah, ghira untuk bergegas menuju Allah. Dan ini harus kita tiru. Karena itu Al-Quran memerintahkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Ibadah kita ini utuh diterima Allah jika dilandasi dan muaranya adalah kepada Allah. Hanif, hunafa. Terjemah yang mungkin sampai kepada kita hari ini, ikhlas. Itu tidak pas. Yang betul adalah kecondongan hanya tertuju kepada Allah. Sedangkan kata ikhlas itu sendiri adalah tauhid. Karena itu surah Al-Ikhlas, salah satu surah yang paling pendek itu, isinya kan tauhid, walaupun tidak ada kata tauhid di situ. Namanya surah Al-Ikhlas, tapi tidak ada
kata ikhlas di situ. Ya, karena isinya adalah tauhid. Jadi makna tauhid mukhlisin lahuddin, dengan dasar tauhid, kecondongan kepada agama. Lalu khunafa. Oke. Nah, qanit. Ya. Sebelum saya ke kata qanit, ini seorang Ibrahim, tapi Allah menyebutnya dengan kata ummatan. Kalau umat itu kan kelompok, satu masyarakat. Ini Nabi Ibrahim seorang diri, tapi Al-Quran menggunakan diksi ummah dalam kajian ilmu tafsir. Ummah itu artinya banyak. Ini menegaskan bahwa Ibrahim memang seorang diri, seorang pribadi, tapi pada dirinya itu kumpulan nilai-nilai, norma-norma kebaikan. Karena banyak nilai itu berkumpul satu diri, seolah-olah itu diri yang satu adalah representasi, mewakili dari banyaknya manusia. Kebaikan itu terkumpul dalam diri Ibrahim. Karena itu menggunakan diksi ummatan. Kanit dari kata kanata. Lalu kemudian masuk ke kawasan Maguwoharjo dan Sleman, lalu menjadi kata kunut. Lalu kunut kemudian lebih dieksplisit lagi, doanya doa kunut. Nah, kunut itu bukan doa kunut. Kunut dari kata kanata ada sikap tunduk, patuh, ketundukan yang total. Jadi ibadah kita, sholat kita itu dari takbiratul ihram sampai salam itu total, itu kunut. Daripada baca doa kunut tapi orang kunut, ya kan diributkan tuh bacaan doa kunutnya, tapi sikapnya tidak kunut waktu sholat itu. Makna kunut adalah sikap, lahir batin itu qanitan lillah, hanif. Nah ini pentingnya ngaji tafsir itu, Pak. Ya, saya sudah 30 tahun di Maguwoharjo itu nggak ada yang minta saya ngajarin tafsir. Ya, referensi saya silakan saja. Saya bikin disertasi itu nggak pernah saya ke perpustakaan yang lain kecuali perpustakaan saya sendiri. Saya koleksi dari Mesir, saya koleksi dari mana-mana. Dari Lebanon juga saya pesan kirim. Saya suka baca. Saya bukan sarjana tafsir, tapi saya sampai hari ini terus mendalami tafsir. Dari berbagai ragam corak tafsir saya ngaji. Nah, itu kata kanit. Jadi ini kan dijelaskan mungkin cukup panjang, tapi saya potong saja. Nah, jadi ayat-ayat yang ada beberapa ayat yang saya baca tadi waktu sholat. Ini ayat-ayat yang ya sesungguhnya mengisahkan tentang sosok Nabiullah yang bergelar Al-Khalil wal Habib Ibrahim alaihi salatu wassalam. Benang merahnya, nah, kalau kita ngaji Al-Quran tentang ayat-ayat tentang Ibrahim, benang merahnya, intinya saya catat di sini. Satu, ya, iman Islamnya Ibrahim itu adalah iman Islam yang hidup. Imannya hidup, Islamnya hidup. Kita ini ngaku beriman, tapi iman kita nggak hidup. Ngaku Islam, Islam kita juga tidak hidup. Apa yang dimaksud dengan Islam yang hidup, iman yang hidup? Iya. Iman yang hidup, Islam yang hidup adalah iman dan kehidupan kita sebagai mukmin itu
membawa efek, berdampak. Apa itu? Menghidupkan. Iman yang menghidupkan, ibadah yang menghidupkan, zikir wirid yang menghidupkan, efek, dampaknya itu menghidupkan. Coba kita ngaji Ibrahim. Satu, iman Islamnya Ibrahim itu adalah iman Islamnya hidup, memberi efek dalam sikap dan perilaku. Apa itu? Keberpihakan. Keberpihakan kepada kemanusiaan. Itu tanda imannya hidup, Islamnya hidup. Iya. Iman yang hidup, Islam yang hidup, yang wujudnya keberpihakan pada kemanusiaan. Maka atas nama iman, seorang mukmin, seorang muslim tidak boleh berkompromi dengan individu atau kekuatan manapun yang hobinya melakukan kezaliman. Iman yang hidup adalah iman anti kezaliman. Gitu Pak. Jadi nyatakan iman dimanapun kita berada Pak. Kalau ada kezaliman, lawan itu kezaliman. Sikap pasif terhadap kezaliman, kata Asghar Ali Engineering dari India. Sikap itu meletakkan diri Anda sama dengan pelaku kezaliman. Tidak boleh pasif berhadapan dengan kezaliman, apapun besar kekuatan kezaliman itu. Dan hari-hari ini setiap hari kita diberitakan tentang kezaliman dan kezaliman. Kezaliman di bidang hukum, kezaliman di bidang ekonomi, kezaliman di bidang politik. Itu luar biasa. Coba bayangkan. Diam kita, pasif kita. Tanya, masih beriman apa enggak? Masih beriman dan betul imannya meniru Ibrahim. Kan ayat ini sampai Nabi Muhammad diperintahkan Allah, inna auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Sengaja kami wahyukan kepada engkau dengan menghadirkan kisah tentang Ibrahim kepada engkau hai Muhammad dan umatmu, anittabi' millata Ibrahim, agar kamu meniru gaya Ibrahim, yaitu imannya menghadirkan keberpihakan kepada kemanusiaan, wujudnya adalah sikap anti terhadap kezaliman. Zalim itu bahasa umum. Anti terhadap kepalsuan. Segala macam jenis kepalsuan, lawan itu. Gitu Pak. Tidak boleh kompromi dengan kepalsuan. Coba baca Quran surat Maryam itu. Wadhkur fil kitabi Ibrahim, wadhkur fil kitabi Musa, wadhkur fil kitabi Ismail, wadhkur fil kitabi Idris. Sekian nabi, sejumlah nabi itu disebut di situ. Ingat, baca itu kisah-kisah mereka. Siapakah mereka itu? Innahu kana siddiqan nabiyyan. Kadang-kadang menggunakan kata innahu kana shadiqan wa kana rasulan nabiyyan. Siddiq, sadiq. Benar. Tidak pernah tidak benar. Itu imannya Ibrahim. Tegar berhadapan dengan kekuatan kezaliman ini. Dan itu walaupun resikonya dia harus dibakar hidup-hidup oleh Namrud bin Kanaan.
Kanaan itu saudara dengan Azar, bapaknya Ibrahim. Iya. Tambah lagi dengan Ham, tambah lagi bin satu lagi itu yang keturunannya Yefid. Yefid itu keturunannya bangsa Mongol. Ya, Korea, Cina, Jepang itu masuk Mongolia. Itu keturunan Yefid dari keturunan Nuh alaihissalam. Ibrahim dari Sem. Ham itu Afrika. Kanaan Namrud. Ibrahim tidak bergeser, walaupun akhirnya harus dieksekusi, dan dia terima eksekusi, dibakar hidup-hidup. Berhari-hari, berminggu-minggu ia dalam kobaran api yang dilakukan oleh rezim Namrud. Di kampung namanya Urfa. Urfa itu zaman dulu itu masuk dalam wilayah Babilonia. Wilayah Babilonia. Sekarang ini itu masuk wilayah Turki berbatasan dengan Babilonia. Ya. 2 tahun lalu saya sama Nyonya sebenarnya pingin sekali 2 minggu di Turki. Pingin sekali saya mau lihat itu tempat di mana Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Karena tidak sampai ke sana. Ya, saya lacak. Ya. Ternyata itu tempat itu sekarang sudah dibuatkan monumen. Di bawahnya itu dibuat kolam ikan. Ikannya besar-besar, Bu. Ya kalau jual di pasar sampai lagi pasti laku. Besar-besar, tapi gak ada yang berani ikan itu dipotong, digoreng, dimasak. Gak berani, gak tega makan ikan itu. Diambil untuk jadikan ikan hias, dipilah untuk mengenang di tempat inilah Ibrahim dibakar. Ya Allah, ya Allah, gak kebakar, gak rasa panas. Kuasa Allah. Ya nar, hai api, kamu jadi api, aku penciptanya. Kuni. Itu kan perintah itu. Jadilah dirimu. Bardan, aslinya kau itu panas, membakar. Tapi saat ini bardan. Kekuatan bakar dan memanasmu itu saya cabut atas nama aku yang berkuasa. Wasallaman ala Ibrahim, untuk memberi keselamatan, memberi jaminan selamat bagi hambaku yang bernama Ibrahim. Di situ namanya Urfa. Masya Allah, belakangan itu menurut riwayat cerita orang Turki, salah satu yang mendampingi kami selama 2 minggu itu namanya Gokkan, Mas Gokkan. Gokkan itu dulu 6 bulan tinggal di wilayah Maguwoharjo. Kursus bahasa Indonesia itu pusat bahasa itu di utara Lotemat itu, Bu. Nanti Gokkan itu lulusan dari situ. Saya tanya di Gokkan, Mas Gokkan, Anda lulusan dari dia? Punya ijazah? Iya, asli. Asli ijazahnya itu asli. Hafal dia Lotemat, hafal Gondangan, hafal Sambil Legi, hafal kok Keradenannya, hafal semua, hafal tuh 6 bulan di sini. Dia cerita, siapa Malik ini, lalu kemudian di situ muncul itu seperti mata air, maka sekarang jadikan kolam. Wah, kalau begitu ada kaitannya. Allah perintahkan api itu hilang panasnya. Allah sudah siapkan di dasar ini akan muncul air sebagai pendingin. Kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kisahnya. Wah, ini jadi panjang, Pak. Nanti saya sambung akan datang. Mau kapan lagi? Nah,
minggu depan boleh, 2 minggu lagi boleh. Nah, gitu ya. 2 minggu lagi sudah Idul Adha belum? 2 minggu lagi sudah Idul Adha ya? Sudah Idul Adha tidak apa. Nah, nanti saya sambung karena kajian tentang contoh teladan iman Ibrahim adalah iman yang hidup, yang berpihak pada kemanusiaan, yang anti kezaliman. Dan ini nanti nyambung pada ayat-ayat makiyah yang sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sambung untuk pada kesempatan yang akan datang. Ya. Syukur kalau masih di bulan Zulhijjah sehingga segar ingatan kita tentang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sangat menarik sekali kajian pagi hari ini, dan mudah-mudahan memberikan ilmu yang melimpah untuk kita semuanya dan bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Jamaah Masjidil Haram. Monggo, Tri. Konten kreator spesialis.